Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aida Mayanti dari Departemen Human Capital yang akan memandu kegiatan pada hari ini dalam rangka Hari AIDS Sedunia tahun 2022 dengan tema Putting Ourselves to the Test, Achieving Equity to End HIV. Nah, mungkin Insan Adi penasaran nih, kenapa sih kita melakukan kegiatan diskusi pada hari ini? Karena meningkatnya nih kasus AIDS di Indonesia yang umumnya menyerang usia produktif di 20-30 tahun. Nah, ini membuat kita semakin aware gitu ya, apalagi dengan mayoritas tenaga kerja di Adikarya itu bidang konstruksi, termasuk ke dalam high risk people yang terjangkit penyakit HIV ataupun AIDS. Sehingga perlu meningkatkan kesadaran diri tidak hanya bagi diri kita masing-masing, tapi juga bagi lingkungan sekitar. Karena HIV AIDS ini tidak hanya menyerang dari sisi kesehatan dari yang bersangkutan, tapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi yang bersangkutan, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk lebih jauh membahas topik ini, sudah hadir bersama saya ada 3 narasumber. Saya izin perkenalan, yang pertama ada Bapak Dalimin selaku Manajer Biro HSE Departemen KIHSE. Selamat pagi Pak Dalimin. Selamat pagi Mbak Eni. Nah, selain Pak Dalimin, bersama saya juga sudah hadir dari perwakilan Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia, Dr. Sofi Kumala Dewi. Selamat pagi Dr. Sofi. Selamat pagi Mbak Eni. Sehat hari ini Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian yang terakhir bersama saya juga sudah ada perwakilan pekerja dari Jaringan Indonesia Positif, Bapak Wawa Aquareswana atau sapaan akrabnya Pak Wawa gitu. Wawa aja. Oke, selamat pagi Pak Wawa. Selamat pagi Mbak Ini. Tadi saya sudah perkenalan narasumbernya. Kita mungkin masuk ke sesi diskusi gitu ya, Dok dan Bapak-bapak sekalian. Saya mulai dari Dr. Sofi terlebih dahulu nih. Sebenarnya HIV atau HIV AIDS ini dan penularannya ini, kelompok pekerja seperti apa sih Dok yang beresiko mungkin? Baik Mbak Aini, sebelum kita mengenal pekerja yang beresiko, kita kenal dulu virusnya HIV dan termasuk juga AIDS itu apa sih. HIV sendiri merupakan nama virus yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh pada manusia. Nah, bila kita sudah terkena virus HIV, itu kita tidak selalu jatuh ke stase AIDS. Kalau seandainya daya tahan tubuh kita baik, kita mendapatkan pengobatan yang lebih awal, maka kita biasa kita mengenalnya dengan pekerja atau orang dengan HIV. Kalau seandainya daya tahan tubuh kita sudah menurun, maka akan masuk ke stase AIDS. AIDS itu Acute Immunodeficiency Syndrome. Jadi sekumpulan gejala yang menimbulkan daya tahan tubuh kita menurun yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, karena di Adikarya pekerja, kita harus memapping nih apakah semua pekerja beresiko ataukah ada pekerja-pekerja yang beresiko yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu ada beberapa pekerja, nih kita pengenalnya ada 4M. Man, mobile, with money dan macho gitu ya. Man, apa mobile, itu? money, macho. Benar. Pekerja yang mayoritas laki-laki. Coba kita cek Adikarya mayoritas laki-laki atau perempuan? Cek laki-laki. Terus yang kedua mobile. Jadi pekerja tersebut jauh dari keluarga. Mungkin dikarenakan tugas ya. Oke, kita cek. Betul juga, cek benar. Cek betul ya. Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Dan kadang kalau bertugas itu tidak membawa keluarga ya. Iya betul. Gitu. Nah, with money dapat gaji bulanan kan? Cek. M yang keempat yaitu macho gitu ya. Kalau nggak macho relatif aman. Itu bukan begitu ya? Begitu. Jadi dan tentu saja selain 4M itu juga ada perilaku beresiko yang bisa menimbulkan penularan HIV. Jadi kalau kita simpulkan di Adikarya apakah masuk pekerja yang beresiko atau tidak, ya kita evaluasi bersama dari ya. 4M tadi ya Dok. 4M tadi udah cek semua ya. Iya, sudah cek semua. Baik, terima kasih Dok penjelasannya mengenai HIV AIDS dan tadi kelompok pekerja seperti apa sih yang beresiko ya. Nah, terus kalau tadi kan dari segi secara generalnya ya. Nah, di Adikarya sendiri nih, mungkin saya ke Pak Dalimin nih Pak. Gimana sih program P2 HIV AIDS ini di tempat kerja dan risikonya untuk apa yang sudah dilakukan Adikarya gitu?
Di upaya-upaya di Adikarya ini salah satunya ya. Adikarya sudah berkomitmen untuk mendukung program P2HIV/AIDS di Indonesia ini ya. Ya, salah satu yang menjadi dasar itu adalah karena pekerja di sektor industri konstruksi ini rata-rata urban, jadi berpindah-pindah gitu. Ini merupakan pekerja yang sangat berisiko tinggi untuk HIV/AIDS. Mobile tadi itu Pak ya? Tadi ya, jadi ada 4M tadi ya. Jadi ada man, ada mobil, ada money. Nah, ini semua ada di Adikarya. Nah, upaya yang telah dilakukan oleh Adi untuk program P2HIV/AIDS ini, yaitu direksi kita sudah membentuk, mengeluarkan kebijakan tentang P2HIV/AIDS. Ada di kebijakan direksi untuk di terus SKD ada itu Pak ya? Iya. Terus ada prosedur untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Itu ada di prosedur kita di Adikarya. Terus selanjutnya ada pembentukan di subkomite. Jadi subkomite P2HIV/AIDS HIV ini ada di dalam P2K3. Nah, sudah 3 atau 4 tahun ini yang kebelakang ini Adikarya selalu melaksanakan program menyelesaikan program pencegahan penanggulangan HIV/AIDS ini. Salah satunya misalnya ada sosialisasi tentang HIV/AIDS. Jadi selalu rutin setiap tahun kita lakukan untuk itu sampai ke proyek-proyek gitu. Jadi proyek-proyek melakukan itu. Ya. Terus ada pemeriksaan VCT. Jadi pemeriksaan VCT dari pemeriksaan voluntary counseling dan testing HIV. Ya. Itu yang rata-rata di proyek itu bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Jadi mereka melakukan itu untuk mengerjakan CSR dengan instansi atau lembaga-lembaga yang berdekatan dengan proyek di mana proyek Adikarya ada di situ. Itu mungkin upaya-upaya yang dilakukan oleh Adikarya. Jadi luar biasa ya Pak ya, sudah ada dari SKD turunannya, ada aturan-aturan dan sebagainya, bahkan sudah ada task force-nya gitu Pak ya, untuk bisa menghandle P2HIV/AIDS ini gitu. Dan harapannya sih tadi tentu jadi orang lebih secara voluntary tadi ya Pak ya, mentes gitu ya dirinya, terus juga orang-orang jadi lebih aware dan tidak mendiskriminasi mungkin kelanjutannya gitu Pak ya, bahwa memang ada rekan kita misalkan yang terkena HIV ataupun AIDS, tapi kita tetap merangkul mereka untuk melibatkan mereka dalam kehidupan pekerja gitu ya Pak ya. Nah mungkin selanjutnya saya ke Dr. Sofi lagi gitu. Apa aja sih Dok gejala orang terinfeksi HIV atau AIDS ini, dan bisa diidentifikasi gejala kah saat terkonfirmasi positif? Untuk HIV itu tidak ada gejala. Jadi kalau seandainya kita berkaca, melihat diri kita, ada cantik, ganteng, besar, kecil gitu ya. Nah itulah tampilan dari orang dengan HIV. Sama seperti ketika kita berkaca ya. Nah jadi secara fisik untuk mereka dengan HIV tidak ada gejala. Tapi bila daya tahan tubuh sudah menurun karena tidak diobati, maka seluruh penyakit, bakteri, virus, jamur masuk ke tubuhnya, baru masuk ke fase AIDS. Kalau AIDS baru sudah ada gejala. Gejalanya yang biasa, yang visible gitu Dok ya. Yang terlihat adalah berat badan turun secara drastis, walaupun nggak diet ya. Terus batuk lebih dari 4 minggu, diobati nggak sembuh-sembuh. Setelah itu diare lebih dari 4 minggu, diobati nggak sembuh-sembuh. Nah bisa lebih mudah terkena TBC, lebih mudah terkena infeksi jamur di mulut, jamur di kulit, jamur di alat genital gitu ya. Nah itu gejala yang bisa dialami oleh orang dengan AIDS. Nah tetapi untuk mengetahui apakah saya AIDS atau tidak, HIV atau tidak bisa dilihat dari gejala itu saja. Tidak bisa dilihat dari pemeriksaan fisik saja. Harus dilakukan pemeriksaan HIV. Nah, dari pemeriksaan darah baru kita bisa tahu apakah status kita positif atau negatif. Jadi nggak bisa tuh mengejas orang yang kurus. Wah, jangan-jangan dia HIV. Padahal tipes gitu ya Dok. Mungkin betul. Jadi nggak bisa mengejas orang dari physically-nya aja. Atau
kok ini batuk-batuk terus sih nggak sembuh-sembuh, mungkin dia alergi gitu kan. Nah, jadi nggak bisa mengejar orang dari gejala saja. Kita harus cari tahu status HIV kita, harus testing gitu. Betul, apakah positif atau negatif. Dan untuk pemeriksaan HIV itu ada standarnya. Harus sukarela. Jadi nggak boleh dipaksa sama perusahaan. Adikarya nggak bisa memaksa gitu ya. Harus sukarela. Setelah itu harus melalui proses konsultasi. Baik itu sebelum pemeriksaan maupun setelah pemeriksaan. Kalau nggak diperiksa langsung kamu positif gitu ya. Langsung shock ya dok. Orang kan beda-beda. Jadi harus melalui konsultasi. Dan tidak kalah pentingnya hasil pemeriksaan konfidensial. Tidak boleh diketahui oleh perusahaan maupun dokter perusahaan kecuali yang bersangkutan bersedia menyampaikan hasil statusnya kepada dokter perusahaan maupun perusahaan. Termasuk juga kepada keluarga. Jadi kalau misalnya laboratorium yang sudah punya hasil pemeriksaan HIV itu nggak bisa diberikan even kepada pasangan sendiri. Kepada pasangan yang sedang terinfeksi itu tidak boleh. Jadi harus persetujuan. Jadi harus tes ya untuk mengetahui. Jadi tadi nggak ada gejalanya dok ya kalau HIV. Memang untuk tahu positif atau enggaknya itu jangan lihat hanya dari fisik ya. Mungkin rekan-rekan Insan Adi ini memang harus dites, ada prosedurnya tadi ya. Terus juga memang pokok poinnya adalah voluntarily, sukarela dan confidentiality atau kerahasiaan gitu. Jadi jangan khawatir ya, mungkin ya dok ya. Untuk Insan Adi melakukan pengetesan HIV ini, seperti itu. Nah tadi dari sisi medisnya, saya izin pindah ke Pak Wawa gitu. Mungkin Pak Wawa dari JIP ini mungkin sharing gitu gejala awal pengalaman pribadi yang saat terinfeksi HIV atau AIDS ini bagaimana sih Pak saat terkonfirmasi itu? Ya, tadi betul seperti yang dikatakan Dr. Sofi ya, bahwa HIV itu memang tidak ada gejala di awal. Karena saya juga tidak tahu sejak kapan saya terinfeksi oleh HIV, karena pada saat itu 2013, awal 2013, kalau di runut itu saya sudah sering merasakan yang namanya gejala-gejala yang tadi disebutkan ya dok ya. Ada batuk yang memang tidak sembuh-sembuh gitu. Kemudian berat badan saya turun drastis gitu. Padahal waktu itu saya sudah meminum obat penambah nafsu makan, obat penambah berat gitu. Tapi itu kayaknya nggak berhasil gitu. Kemudian saya juga mengalami ada sariawan di mulut gitu kan. Sariawan di mulut itu tadinya hanya 1, kemudian nambah 2, nambah 3, baru sembuh ini, terus nambah lagi gitu kan. Kemudian makan apapun menjadi terasa lebih sensitif gitu. Terutama makanan yang pedas dan panas itu mulut tuh terasa perih sekali gitu kan. Nah, itu saya merasa tidak berpikiran bahwa saya terkena HIV ya. Jadi lebih ke karena saya panas dalam, mungkin saya kurang menjaga makanan gitu. Atau mungkin saya terlalu sibuk karena waktu itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang memang skala multinasional di daerah Sudirman sana. Dan memang jam kerja saya sebenarnya dari jam 8 sampai jam 5, tapi karena memang kesibukan jadi harus agak lembur gitu kan. Banyak kerjaan, stres juga. Nah, saya berpikir di situ. Kemudian selang di bulan November 2013 saya mulai mengalami drop. Gitu. Padahal sebulan sebelumnya saya melakukan MCU nih di kantor. Tapi memang tidak mengarah untuk tes HIV. Nah, hasil MCU saya sebenarnya baik-baik saja, semua bagus. Bahkan paru-paru saya bersih waktu itu kan. Tapi di bulan November awal itu saya mulai merasa di mulut itu mulai putih. Ada jamur di mulut atau jamur kandida biasa. Jamur di mulut itu yang semakin menyebabkan saya nggak bisa makan. Karena berasa perih gitu kan. Kalau makan juga mual. Kemudian si jamur itu ternyata masuk ke dalam paru-paru saya. Ya katanya disebutnya pneumonia atau apalah. Tuh, kemudian itu jadi sesak sayanya. Jadi nafas saya jadi sesak, jalan sedikit aja berasa ngap gitu, naik tangga ngap. Saya pikir waktu itu saya kena gejala paru-paru basah gitu kan. Jadi akhirnya saya mencoba untuk memeriksakan ke dokter untuk dites paru-parunya. Mungkin karena dokter paru-paru sudah terbiasa ya untuk mengetahui ini orang ini gejala HIV mengarah ke HIV gitu kan.
Jadi akhirnya sama si dokter paru-paru itu disarankan untuk melakukan tes HIV. Pada waktu itu saya juga tidak tahu kenapa saya harus tes HIV gitu, karena saya merasa walaupun saya sadar saya sering melakukan perilaku berisiko ya, tapi saya merasa saya tidak mungkin kena HIV gitu kan. Kemudian setelah ketemu dokter, kemudian saya dirujuk untuk dirawat inap. Karena waktu 2013 itu untuk tes HIV itu memakan waktu cukup lama ya. Kalau sekarang kan 1 jam juga sudah ada hasilnya ya. Kalau dulu itu saya 1 minggu baru ada hasilnya gitu. Apalagi di rumah sakit yang notabene-nya bukan layanan PDP atau layanan untuk HIV gitu. Jadi rumah sakit ini tidak ada khusus layanan untuk pengobatan HIV. Jadi mungkin si sampelnya dikirim dulu ke rumah sakit lain, jadi seminggu waktu itu. Nah 1 minggu setelah itu baru ketahuan bahwa saya terkena HIV gitu. Di situ juga berat badan saya sudah cukup turun dan CD4 saya sudah sangat rendah. Berat badan saya kalau saya ingat itu 35 kilo, CD4 saya itu 30. Yang standarnya manusia itu sekitar 450. Iya. Gitu. Jadi itu memang kenapa akhirnya banyak sekali tadi penyakit-penyakit yang akhirnya menyerang karena CD4 itu kekebalan tubuh manusia kan. Kekebalan tubuh saya itu sangat rendah, akhirnya banyak sekali infeksi-infeksi yang masuk gitu. Makanya waktu itu juga masih kayak dirawat tuh diisolasi lah di ruang terpisah gitu kan. Kemudian harus serba khusus gitu. Padahal saya juga jadi merasa terstigma gitu ya. Kok bisa sih saya didiskriminasi gini, kenapa sih gitu. Tapi mungkin karena di rumah sakit itu memang belum ada perawatan yang khusus untuk HIV, dan mereka berpikirnya bukan karena mau distigma, tapi lebih berpikir oh ini saya rentan sekali terkena infeksi yang lain dari penyakit yang lain gitu. Jadi mungkin seperti itu. Kalau waktu itu saya ngerasanya bukan begitu, tapi kok saya dipisahkan sih, kok diisolasi gitu. Jadi keluarga juga kaget gitu kan, kenapa sih, sakit apa gitu. Saya dirawat cukup lama, sekitar 2 bulan di rumah sakit. Tidak ada asuransi yang mengcover kan untuk HIV. Kemudian juga BPJS juga waktu itu kan belum ada, masih Askes tenaga kerja waktu itu. Jadi memang itu juga tidak mengcover gitu. Kebetulan akhirnya harus pakai uang sendiri untuk berobat gitu. Itu cukup lumayan berat sih. Oke. Terima kasih Pak Wawa atas sharingnya. Tadi memang kalau Pak Wawa kasusnya ada gejala dulu ya Pak ya. Terus akhirnya atas rekomendasi dokter untuk melakukan pengetesan. Tapi saya tadi taking notes-nya dari Pak Wawa gitu, bahwa bisa jadi kita merasa diri kita tidak terkena gitu ya Pak ya. Tapi belum tentu gitu, walaupun kita misalkan melakukan perilaku yang berisiko dan sudah merasa safe gitu ya. Tapi memang pengetesan ini perlu dilakukan gitu Pak ya, untuk pencegahan dini yang lebih baik tentunya. Nah, saya balik lagi ke Dokter Sofi gitu Dok. Tadi kan kita sudah bahas terkait pemeriksaan HIV. Nah, misalkan nih ada salah satu orang tes HIV di satu klinik positif, di kliniknya lain negatif. Nah, itu harus percaya yang mana nih Dok kalau misalkan ada 2 pengetesan yang seperti itu? Baik. Untuk tes HIV itu tidak cukup 1 kali. Kalau seandainya hasilnya yang pertama negatif, harus diulang kembali 3 sampai dengan 6 bulan kemudian. Karena ada namanya false negatif. Kenapa kok bisa false negatif? Karena yang bersangkutan sedang masa periode jendela Windows period. Jadi dia sudah terinfeksi tapi belum terdeteksi di alat pemeriksaan, karena untuk saat ini belum ada pemeriksaan yang bisa mendeteksi sampai ke periode jendela tersebut. Jadi kalau negatif harus diulang lagi, konfirmasi lagi. Kalau negatif 2 kali berarti confirm status HIV-nya negatif. Tapi kalau seandainya positif itu juga tidak selesai di situ, harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi kalau misalnya tadi ada 2, 1 negatif, 1 positif, satunya negatif ya. Yang pertama kalinya negatif terus positif ya. Nah, itu bisa jadi waktu dia negatif yang pertama itu masuk masa periode Windows period itu. Betul, diulang lagi. Kalau memang ternyata hasilnya positif, ya itu harus dikonfirmasi. Kalau tadi negatif positif seperti itu Dok, kalau misalkan yang positif terus yang keduanya negatif gimana Dok? Oh, itu harus direview lagi, di pemeriksaan ulang lagi. Cenderung kalau ada 1 yang positif, kita harus make sure lagi. Yang kedua negatif, kita nggak pakai hasil negatif yang kedua. Kita harus pemeriksaan 1 kali lagi untuk memastikannya. Tentu saja pemeriksaannya harus menggunakan golden standard. Jadi nggak cukup dengan pemeriksaan rapid yang biasa kita lakukan di perusahaan, biasa pakainya rapid, ataupun di puskesmas pakainya rapid. Oke, baik. Nah, mungkin dari pengalaman Dokter Sofi ini Dok,
selama ini ketika ada pegawai yang terkonfirmasi positif, itu tuh apa yang harus dilakukan yang bersangkutan? Habis itu setelah itu harus ngapain sih? Mungkin kalau bingung tuh harus kayak gimana sih, Dok? Baik. Jadi pada waktu kita melakukan pemeriksaan HIV, itu kan ada konsultasi dulu ya, ada konseling. Biasa dilakukan oleh seorang konselor. Jadi diberikan diedukasi apa sih itu HIV, bagaimana cara pemeriksaannya, terus step berikutnya setelah pemeriksaan seperti apa. Nah, setelah hasil keluar, yang tahu hasilnya itu hanya berdua aja, konselor dan yang bersangkutan gitu ya. Nah, setelah tahu terkonfirmasi positif, maka akan diarahkan untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Tenang saja, di Indonesia pengobatannya gratis. Oh, gratis. Ya, di cover oleh pemerintah. Jadi sekarang tidak ada alasan saya tidak berobat karena terhalang biaya. Iya. Sekarang hanya ada mau atau tidak mau. Nah, seorang konselor akan mengarahkan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan HIV-nya, antiviralnya. Bila di perusahaan dan yang bersangkutan ingin atau bersedia menyampaikan ke dokter perusahaan, itu lebih baik lagi. Karena dokter perusahaan bisa menilai kemampuan bekerja yang bersangkutan. Kalau seandainya memang tidak memungkinkan bekerja di posisi saat ini, ada pilihan untuk ditempatkan di tempat lain, jadi tergantung dari kebijakan oleh perusahaan. Nah, saat ini obat untuk HIV sudah ada, tapi tidak menyembuhkan, tidak menghilangkan virusnya ya, tetapi menekan virusnya sehingga virusnya tidak menimbulkan penyakit pada yang bersangkutan. Jadi kalau ada bakteri, dia tidak terinfeksi. Ada jamur, tidak terinfeksi. Karena daya tahan tubuhnya tidak ditekan oleh virus HIV-nya. Oke. Ya. Nah, untuk pelaporan ke perusahaan tergantung dari apakah yang bersangkutan mau melaporkan atau tidak. Tidak melaporkan juga tidak apa-apa. Karena itu memang pilihan. Tetapi kalaupun melaporkan kepada dokter perusahaan, tenang saja, dirahasiakan, namanya nggak ada yang tahu. Jadi cukup tahu misalnya di perusahaan kita ada beberapa orang yang terkonfirmasi positif, sudah itu saja. Dan manajemen juga nggak akan ngorek-ngorek siapa ya gitu ya, karena itu konfidensial, informasinya sudah diatur oleh undang-undang rekam medis. Jadi petugas kesehatan di dalam mengelola data medical record itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang rekam medis yang kalau melanggar ya bisa dihukum gitu. Betul. Baik. Oke. Jadi memang alurnya tadi akan dikonsultasikan gitu ya, Dok ya, dengan dokter yang bersangkutan yang memberikan informasi hasilnya gitu, dan jangan khawatir, gratis ya Insan Adi tadi catatannya, Dok ya. Jangan khawatir, tes, kemudian diobati sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter, seperti itu. Nah, kalau tadi secara umum, nah kalau di Adikarya sendiri mungkin Pak Dalimin, bagaimana sih Pak ketika ada pegawai yang dinyatakan positif HIV atau AIDS? Jadi seperti tadi katakan Dokter Sofi ya, jadi rekam medis itu sangat rahasia. Rahasia. Jadi Adikarya senantiasa selalu menjunjung tinggi itu, menjunjung tinggi kerahasiaan medis. Jadi yang sepenuhnya kita selalu menghormati hak karyawan gitu. Kalau dengan adanya ya bagi karyawan, kalau yang sukarela melaporkan kita, ya tetap kita yang tahu hanya karyawan sama yang melaporkan aja. Nah, jadi kalau ada yang karyawan yang menyampaikan laporan untuk sebutkan sukarela ya, dia memberikan laporan ke, tentunya kita berikan perlindungan, kita berikan edukasi, kita berikan dukungan untuk yang mereka butuhkan gitu. Dan itu. Oke, berarti sama juga ya perlakuannya confidentiality tadi ya Pak ya. Jadi jangan khawatir untuk melapor, tapi tadi prinsipnya adalah kesukarelaan yang bersangkutan untuk melapor atau tidak ke dokter perusahaan gitu ya. Baik, nah apabila nih Dok, kalau sudah dinyatakan positif, kemudian pengobatannya mungkin agak lebih detail sedikit, mungkin Dok seperti apa sih gitu? Baik. Yang sudah terkonfirmasi positif itu harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Obatnya antivirus yang sudah ada di fasilitas kesehatan pemerintah. Kalau di DKI sudah sampai ke level
puskesmas kecamatan sudah ada ya Pak Wawan ya. Tapi kalau misalnya di luar DKI lebih baru ke RSUD ya Pak Wawan ya? Enggak, di puskesmas sudah ada kebetulan. Sudah. Jadi mungkin beberapa daerah yang hanya di RSUD. Betul. Nah, biasanya kalau sudah ada yang konfirmasi positif itu ada linknya yang akan disampaikan oleh konselor gitu ya. Dan dalam pengobatan juga beberapa mereka itu didampingi oleh manajer case gitu. Nanti Pak Wan bisa bercerita banyak manajer case itu seperti apa gitu. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah terinfeksi atau terkonfirmasi HIV, bukan berarti hidup kita selesai sampai di situ. Tenang saja, ada obat yang bisa menekan virusnya sehingga tidak ada di dalam darah, tetap ada di tubuh kita tapi tidak mengalir di dalam darah gitu ya, sehingga daya tahan tubuh kita tetap meningkat, kita bisa mencegah bakteri, jamur, virus tidak menyerang tubuh kita. Oke, baik. Terima kasih Dr. Sofi atas penjelasannya. Selanjutnya saya ke Pak Wawa mungkin. Nah, Pak Wawa kan tadi cerita juga bahwa Pak Wawa ketika dinyatakan positif itu masih bekerja aktif gitu ya Pak ya. Nah, ketika diberikan diagnosa oleh dokter, kemudian apa sih Pak yang terjadi di diri Bapak dan di lingkungan kerja? Apakah terdapat diskriminasi dari lingkungan kerja? Terus mungkin bisa cerita Pak lebih. Ya, pada waktu itu kan memang saya harus dirawat sampai 2 bulan. Ya. Otomatis saya juga harus meminta izin kepada perusahaan dan atasan saya. Namun pada saat itu juga saya memang belum bicara soal status baru saya itu waktu itu kan HIV positif. Nah, kenapa tiba-tiba perusahaan juga menjadi tahu status saya? Karena saya waktu itu masih menggunakan asuransi dari perusahaan saya bekerja itu. Jadi pada saat itu memang kelihatannya seperti di cover oleh asuransi, tetapi ternyata setelah saya keluar dari rumah sakit baru ada tagihan muncul gitu ya. Jadi karena insurans ini yang dari perusahaan yang mengeluarkan, makanya semua rekam medis saya itu masuk ke HRD kan. Nah, dari HRD barulah ketahuan saya di situ statusnya seperti apa, HIV positif dan kenapa harus sampai dirawat sampai selama itu 2 bulan. Dari pihak HRD kemudian memanggil saya. Yang pertama karena saya harus mengganti kembali biaya perawatan yang digunakan selama saya dirawat di rumah sakit karena ternyata memang tidak di-cover. Nah, penjelasannya kenapa kemudian dijelaskan karena dirimu terinfeksi HIV, otomatis secara klausul di polis asuransi itu memang tidak di-cover untuk pengobatan HIV-nya. Makanya si perusahaan juga akhirnya tahu nih HRD-nya. Tapi memang karena skalanya ini skala multinasional hampir seperti adikarya lah ya di bidang konstruksi, hanya ini di perusahaan asuransi. Jadi mereka juga memang sudah punya kebijakan-kebijakan untuk karyawannya yang memang status HIV. Terkait kerahasiaannya sudah pasti gitu kan. Kemudian bagaimana si perusahaan itu bisa menjamin agar si karyawannya masih tetap bisa bekerja gitu. Mungkin dari pihak manajemen perusahaan waktu itu memang tidak ada stigma karena dia sudah ada secara peraturan perusahaan sudah tercantum dengan jelas ya. Saya lupa sih peraturannya seperti apa. Cuma memang waktu itu saya ditunjukkan bahwa memang ada nih orang dengan HIV itu selama dia masih produktif itu tidak menjadi masalah gitu. Secara intinya begitu. Kemudian masalah justru datang dari lingkungan sekitar saya gitu, dari rekan-rekan kerja gitu kan. Yang pada akhirnya mereka bertanya-tanya, kenapa sih kamu kok sakitnya lama? Kenapa sih perubahan fisiknya kelihatan banget? Yang tadinya gemuk, bersih, kok ini tiba-tiba jadi kurus, hitam, dekil, terus banyak bekas kayak apa ya, luka-luka gitu, kayak bekas alergi gitu yang jadi menghitam gitu kan, terus ada jerawat. Jadi benar-benar kelihatan banget gitu. Kemudian kan mereka mungkin ada yang tahu informasi juga soal HIV, akhirnya nyebarin gosip dan segala macam. Jadi beberapa teman kerja tuh jadi kayak menghindar, terus nggak mau jadi jalan bareng gitu kan. Kemudian dari atasan saya juga jadi seperti membatasi kerjaan saya gitu. Yang tadinya saya bisa keluar kota akhirnya jadi nggak boleh gitu. Waktu itu saya memang berpikir bahwa saya di stigma atau didiskriminasi. Saya tidak tahu alasannya itu si atasan saya seperti itu. Kemudian karena saya juga masih berjuang untuk
meminum ARV kan, karena ARV itu di awal memang itu berat banget ya, karena ada gejala efek samping yang mungkin dirasakan bagi orang-orang yang memang sudah drop. Tapi mungkin kalau misalkan dia tahu status dan masih sehat, efek sampingnya itu mungkin tidak akan terlalu berasa. Apalagi dengan obat yang sekarang ada namanya dolutegravir, itu sangat less side effect banget gitu. Jadi efek sampingnya memang tidak akan terasa. Sebenarnya stigma dan diskriminasi datang dari diri sendiri dulu biasanya, karena secara penerimaan kan kita belum siap menerima. Akhirnya apa yang dilakukan di lingkungan sekitar tuh akan jadi kita jadi berpikiran negatif gitu. Take it personally gitu. Iya, take it personally gitu. Kalau ini kok kayaknya kayak dulu misalkan teman saya yang biasa nongkrong bareng, tiba-tiba saya ajak nongkrong tapi kebetulan dia nggak bisa secara personal, kok dia nggak jadi gitu sih, jadi berubah gitu kan. Nah itu biasa dari diri sendiri dulu, kemudian karena kitanya mengalami perubahan, kemudian lingkungan sekitar jadi berpengaruh gitu. Baik, gitu sih. Baik, terima kasih Pak Wawa sharingnya. Jadi memang tadi cukup terbuka ya Pak ya Bapak dengan SDM HRD sana gitu ya. Betul, karena di pihak HRD-nya sendiri memang dia itu tadi kan secara aturannya sudah jelas gitu. Dan saya juga mau mengelak apa lagi rekam medis saya ada di sana gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Wawa tadi atas sharingnya gitu ya, bagaimana pengalaman Bapak di tempat kerja ketika terkonfirmasi positif. Nah tadi terkait yang di-mention Dr. Sofi nih Pak, yang manajer kasus, mungkin bisa dijelaskan lebih ke Insan Adi apa sih manajer kasus? Oke, baik, terima kasih. Istilah manajer kasus itu mungkin sekarang sudah diganti dengan namanya pendukung sebaya atau peer support ya. Pendukung sebaya ini merupakan salah satu program yang memang didukung oleh pendanaan dari Global Fund melalui PR Spiritia, yang kebetulan memang saat ini untuk pengelolaan program itu sendiri dilakukan oleh Jaringan Indonesia Positif. Nah, fungsi dan tugas dari pendukung sebaya ini memang dia akan lebih memberikan dukungan kepada orang-orang yang baru tahu status HIV, maupun orang yang memang sudah lama mengetahui status HIV-nya. Support ini bisa berupa secara pendampingan secara psikososial maupun pendampingan yang memang dirasa cukup perlu. Karena misalkan ada hal-hal yang memang si orang dengan HIV atau biasa kita sebut klien ini dia mungkin tidak akan secara leluasa untuk bercerita kepada layanan kesehatan, kepada dokter. Karena mungkin kalau terkait dengan masalah klinis atau masalah medis, dia akan lebih banyak bertanya kepada dokter. Tapi ada hal-hal yang mungkin lebih ke seperti penerimaan dirinya seperti apa, kemudian proses menjalani pengobatannya bagaimana, itu mungkin mereka akan lebih nyaman untuk diskusi dengan si pendukung sebaya ini. Karena memang si pendukung sebaya ini 90% dari staf kita memang itu orang dengan HIV. Karena kalau misalnya orang dengan HIV itu mungkin rasanya akan beda ya. Mereka akan lebih mempunyai empati gitu, kemudian mereka juga pernah mengalami situasi yang sama pada saat yang sekarang dialami misalkan oleh klien tadi ya, oleh klien tersebut gitu. Karena proses untuk penerimaan diri, proses untuk sampai dia mau meminum obat itu memang tidak gampang gitu. Bagaimana bisa kita atau si orang dengan HIV atau klien kita itu bisa melewatinya, memang itu dibutuhkan adanya suatu dukungan support gitu kan, dukungan dari sebaya. Biasanya sih mereka pendukung sebaya ini akan memberikan dukungan sampai si klien akan lebih mandiri. Mandiri dalam hal yang pertama, dia sudah bisa meminum obatnya sendiri tanpa harus diingatkan gitu kan. Kemudian juga dia sudah ada keinginan untuk mengakses ke layanan kesehatan secara personal, secara mandiri gitu, tanpa harus diajak, tanpa harus diingatkan gitu. Kemudian juga dia bisa menjadi lebih produktif lagi. Karena secara penerimaan statusnya dia sudah menerima, kemudian juga secara fisiknya dia juga sudah membaik, kemudian otomatis kan kita butuh kerja ya, kita butuh uang kan, dia sudah bisa secara produktif untuk mencari pekerjaan kembali gitu, dan dia juga sudah percaya diri dengan kondisinya sekarang. Itu yang dibutuhkan dari klien orang dengan HIV, dan mungkin bisa diberikan dari adanya dukungan sebaya ini gitu. Baik, terima kasih Pak Wawa. Jadi memang luar biasa ya dukungannya sekarang ya Pak Wawa ya untuk rekan-rekan yang terkonfirmasi, tidak hanya dari segi akses kesehatannya dipermudah seperti itu ya Dok ya. Kemudian dukungan psikososialnya juga ada gitu ya Pak Wawa ya.
Dan sedikit tambahan, memang untuk dukungan psikososial ini, kalau untuk di wilayah DKI Jakarta sudah ada di sekitar 69 layanan kesehatan, baik puskesmas, rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit besar ya. Jadi teman-teman juga bisa, kalau misalkan ada keluhan atau apapun yang ingin disampaikan, bisa langsung menghubungi pendukung sebaya di layanan masing-masing, dan mereka memang sifatnya voluntary gitu. Jadi tidak ada biaya apapun. Kan takutnya kalau mendengar nama lembaga swadaya masyarakat, ada sumbangan, ada administrasi, ada duit, ada apa. Jangan khawatir, jadi teman-teman, karena kita sudah bekerja sama dengan layanan kesehatan, sifatnya ini ditawarkan gitu. Jadi karena ada kaitannya dengan kerahasiaan data ya, takutnya kenapa sih ini si layanan kesehatan kok membeberkan identitas saya ke orang lain yang notabene-nya baru dikenal. Tapi memang si layanan kesehatannya itu sendiri akan menawarkan, itu loh ada petugas yang memang sama statusnya dengan kamu, yang mungkin nanti akan mendukung atau memberikan dampingan kepada kalian. Mau didampingi atau tidak itu nanti diserahkan lagi ke si bersangkutan gitu. Terima kasih Pak Wawa. Selanjutnya kalau dari Adikarya sendiri, mungkin Pak ada upaya apa sih Pak untuk menurunkan atau mencegah perilaku diskriminasi kepada rekan-rekan yang terkonfirmasi positif? Di Adikarya sangat mengecam segala bentuk diskriminasi. Itu ada di kebijakan P2K3, P2HIP tadi ada. Itu direksi kita, direksi Adikarya berkomitmen di kebijakan itu. Jadi Adikarya memang sangat mengecam perilaku diskriminatif apa ya. Jadi dari top sampai bawahnya itu selalu ada aturan gitu, bahwa kita memang harus merangkul seluruh insan Adi gitu ya Pak ya, dan dengan menjaga relasinya gitu, tetap memberikan dukungan secara psikososial, emosional gitu ya Pak ya gitu. Jadi kita ini saya tambahkan, jadi kita membuat personil atau yang terpapar ya terkonfirmasi itu hidup berdampingan. Hidup berdampingan kita lakukan. Jadi kita rangkul bareng-bareng untuk melaksanakan, untuk membuat produksi di Adikarya. Betul. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin ada kalimat-kalimat penutup mungkin ya, bagaimana sih pencegahan HIV atau AIDS ini gitu ya. Saya izin mulai dari Pak Wawa, dari sisi pekerja nih Pak, apa sih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari HIV atau AIDS ini? Ya, yang pasti kan seperti Adikarya sendiri ya, kita kan untuk pekerjanya kan mobile ya. Cuma ya itu tadi yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman pekerja, itu adalah hindari perilaku beresikonya. Gitu, karena ya itu tadi yang 4M itu tadi saya sangat sependapat sekali ya, bahwa mungkin yang memang sudah bekerja di daerah, kemudian nggak bawa keluarga dan segala macam, itu memang sangat rentan melakukan perilaku beresiko. Perilaku beresiko itu apa saja juga ada banyak kan, entah itu melakukan hubungan seksual secara bebas, kemudian menggunakan narkoba suntik, gitu kan, dan berganti-ganti pasangan seperti itu. Nah, sebaiknya memang dihindari perilaku beresikonya. Oke. Itu dari sisi pekerjanya Pak Wawa ya. Baik, terima kasih. Nah, kalau dari Adikarya sendiri gitu Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada seluruh insan Adi, gimana sih agar terhindar dari HIV atau AIDS ini? Kita dari kantor, dari Adikarya selalu mengingatkan, selalu memberikan penyuluhan terus. Jadi selalu mengingatkan ke teman-teman bekerja. Kita melalui Departemen GASE ya, Departemen GASE, di mana di setiap proyek juga ada cabang-cabang pengurus-pengurus pengurus di GASE yang notabene-nya semua terlapor dalam P2K3. Itu kita selalu memberikan motivasi, memberikan edukasi, memberikan penyuluhan sosialisasi untuk pencegahan P2HIV ini. Oke. Dan ya semoga teman-teman di Adikarya, khususnya pekerja yang di lapangan selalu semangat ya, untuk ini kita berperilaku berbudaya hidup sehat. Baik, terima kasih Bapak atas perkataannya mengenai bagaimana sih pencegahan dari sisi perusahaan. Kemudian kalau dari dokter sendiri Dok, ada nggak sih pencegahan HIV/AIDS ini yang secara medisnya gitu mungkin? Pasti ada. HIV dan AIDS itu penyakit yang bisa dicegah. Menularnya tidak mudah, tidak semudah seperti COVID ya. Kalau COVID dengan droplet kita berjarak 1 meter aja
bisa terinfeksi. Tapi kalau HIV tidak semudah COVID, tidak semudah TB paru, tidak mudah menular melalui interaksi sosial seperti bersalaman, ngobrol, pipi kiri ke kanan, ngobrol, makan, minum gitu ya, hangout bareng itu nggak menular. HIV menular melalui 4 cairan tubuh. Apa saja? Darah, air susu ibu yang terkonfirmasi positif, darah juga tentu saja darah yang yang memang ada virusnya. Terus air mani dan air vagina yang tentu saja yang keempat cairan ini ada HIV-nya. Kalau nggak ada ya tidak gitu ya. Cara pencegahannya disebutkan gampang ya. Ada 5, A, B, C, D, dan E ya. Pak Wawa hafal betul itu. A itu absent sex, tidak berhubungan seks bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah jangan, nanti saya di demo. Ya Bapak sama suami dan istrinya. Ya ini setelah melihat video ini kenapa pada tidak mau melakukan hubungan seks? Itu yang belum menikah. Dan B, be faithful, setia pada pasangan. Jadi kalau udah punya pasangan, coba ya pebinor sama pelakor dihindarkan dulu ya. Betul. Setia kepada pasangan. Terus kalau C, kondom. Nggak bisa setia, ya belum punya pasangan, atau tidak bisa setia gitu ya. Pilihan, bukan saya melegalkan ya, tapi lebih baik kalau menggunakan kondom daripada membawa penyakit ke orang lain, pasangan diri dan kita orang di lain. rumah. Terus D, don't use drugs. Jadi tidak menggunakan narkotika, khususnya narkotika suntik. Terus tapi biasanya kalau udah pakai narkotika sekali yang semuanya dicicipin ya, jadi jangan gunakan narkotika. Terus dan itu equipment, gunakan peralatan yang steril. Jadi kalau misalnya kita ke tukang cukur, pastikan dulu itu kadang-kadang pisau cukurnya siletnya memang 1 orang 1. Kalau misalnya ibu-ibu yang suka pedicure, manicure, coba diperhatikan apakah alatnya sudah disterilkan atau tidak, gitu ya. Jadi pencegahnya ada 5. Sama tambahan 1 lagi education. Betul. Jadi, pendidikan. Informasinya harus dicari ya, diupdate, jangan hanya bisa googling aja karena itu kan kita tidak tahu apakah itu berita benar atau tidak. Tapi coba cari informasi yang sesuai dan dari orang yang memang terpercaya seperti ke dokter atau layanan. Dan ini merupakan salah satu bagian dari pencegahannya ya. Education. Itu yang dilakukan Adhika dan selalu edukasi betul gitu ya. Betul. Jadi edukasi nggak hanya ke yang bersangkutan tapi juga ke lingkungan, jadi lebih aware gitu, nggak perlu takut berinteraksi tadi ya dok ya, karena penularannya nggak gampang gitu. Jadi insan ahli seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya mungkin ada closing statement nih dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Pak Wawa dulu, mungkin ada closing statementnya. Iya, baik. Terima kasih. Kalau dari saya mungkin lebih ke jauhi virusnya, jauhi perilaku beresikonya, tapi dekati orangnya, karena orang yang terinfeksi HIV masih bisa produktif, hidup sehat, karena HIV tidak menular segampang itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa memiliki perilaku beresiko, jangan takut untuk cek HIV-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawa. Selanjutnya saya ke Pak Dalimin. Silakan Pak. Baik, ini kalau dari kita sesuai dengan kebijakan oleh direksi tadi ya, dari kebijakan P2 HIV AIDS, itu salah satunya kita di samping mengeluarkan edukasi kepada proyek-proyek termasuk pekerja mandor, itu juga kita selalu kalaupun ada yang terpapar itu kita selalu rangkul. Jadi kita selalu rangkul, kita memberikan kesempatan mereka untuk berkarya. Kita itu sehat, kita berkarya, kita beribadah, kita bekerja untuk anak dan istri yang di rumah. Baik, terima kasih Pak Dalimin. Selanjutnya saya ke Dr. Sofi, silakan dok. Baik, virus HIV bisa dicegah. Lakukan pencegahan dengan 5 langkah, A, B, C, D, dan E. Dan bagi pekerja, bagi insan adi, jangan takut untuk tes HIV. Kita punya target, Indonesia punya target di tahun 2030, 95% pekerja mengetahui status HIV-nya.
Jadi mungkin saya mengimbau untuk insan Adi bisa melakukan tes HIV, cari tahu status HIV-nya lebih cepat, lebih dini agar mendapatkan pengobatan lebih cepat, lebih tepat dan bisa produktif hingga masa pensiun ya, hingga sampai berpuluh-puluh tahun hidup dengan HIV. Banyak di antara kita yang sudah terinfeksi, terkonfirmasi dengan HIV tapi masih tetap produktif. Tenang, tes HIV-nya memperhatikan konfidensial. Hasilnya tidak akan diketahui kecuali yang bersangkutan bersedia menyampaikan hasilnya, baik itu kepada pasangan, kepada dokter perusahaan, maupun ke orang terdekat di sekitarnya. Baik, closing statement tadi dari para narasumber juga sebagai penanda kegiatan diskusi kita telah berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan Adi yang menyaksikan acara pada kesempatan kali ini dengan tema Putting Ourselves to the Test, Achieving Equity to End HIV dalam rangka Hari AIDS Sedunia tahun 2022. Salam sehat, sampai bertemu di kegiatan selanjutnya.